Tak hanya Bali, di Nganjuk, Jawa Timur, bayi laki-laki berusia 2 hari tertular dari ibu yang melahirkan terjangkit virus corona. Kini bayi tersebut masih dalam perawatan khusus di RSUD Nganjuk. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Dalam sepekan, 6 orang bertambah hingga 133 warga Nganjuk positif COVID-19. Satu di antaranya adalah seorang bayi laki-laki berusia 2 hari. Ia tertular dari sang ibu yang juga positif corona. Hingga kini bayi tersebut masih menjalani perawatan khusus dari tim medis di RSUD Nganjuk. Tim yang menangani si bayi memutuskan tidak memberikan ASI dari ibunya yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Dan untuk mengetahui kondisi bayi yang tertular virus corona sudah bersama kami ada Ketua Tim Penanggulangan Virus Corona RSUD Nganjuk, Dr. Mei Budi Prasetyo. Selamat siang, Dr. Mei. Selamat siang. Baik, Dr. Mei, sejauh ini bagaimana penanganan bayi yang sudah terkonfirmasi terjangkit virus corona? Alhamdulillah, Mbak Lola ya. Alhamdulillah kondisi bayi dan ibunya sehat-sehat saja. Baik. Artinya ringan ya, gejala ringan. Bagaimana penanganannya di rumah sakit, dokter? Penanganan mulai sebelumnya ya, pre ya. Jadi ibu ini ceritanya 29 Juni itu rapid positif. Kemudian tanggal 2 Julinya itu infartu. Kita evakuasi ke rumah sakit jam 12.30 lahir bayi laki-laki itu. Posisi ibu rapid positif, bayi belum jelas statusnya. Maka kita pisah. Ibunya masuk isolasi, yang akhirnya swabnya positif. Ibunya positif. Bayinya juga dipisah dari neonatus yang sehat. Kemudian kita swab, hasilnya menyusul positif. Maka kedua-duanya sekarang gabung di ruang isolasi yang sama. Baik, artinya memang ibu dan bayi sudah menjalani swab test dan hasilnya positif. Nah, sementara bagaimana dengan kondisi ibu dari sang bayi? Baik saja, kondisinya membaik. Tidak ada masalah dengan kondisi fisiknya. Baik, untuk kedepannya dokter, bagaimana penanganan, apakah bayi dan juga ibunya ini memang dipisah untuk sementara? Tidak, ini karena sudah dibuktikan dua-duanya positif, maka dua-duanya isolasi. Jadi bisa rawat gabung. Dan hanya pemberian ASI-nya yang kita masih khawatir, maka kita berikan formula. Baik, bagaimana isolasi yang memang diterapkan di rumah sakit untuk bayi dan juga ibu ini? Ya, jadi gini, kalau ibu itu rapid positif ataupun confirm, maka isolasi di ruang isolasi tekanan negatif. Bayinya yang belum jelas statusnya kita pisah dengan ibunya, juga pisah dari neonatus yang sehat sampai dibuktikan aman. Nah, kalau bayi ibu itu positif, bayi itu positif, maka dua-dua positif bisa isolasi dalam rawat gabung. Kalau ibunya positif, bayinya negatif, tentunya kita sementara pisah. Baik, apakah sejauh ini pihak rumah sakit juga menelusuri kontak dengan tim medis terhadap bayi dan ibu ini, Pak? Ya, benar. Jadi dalam sebetulnya proses persalinan yang spontan dan sudah menggunakan APD level 3 karena ibunya itu rapid positif, maka kita sudah menggunakan APD level 3. Dalam waktu setengah hari, bayinya juga nyusul swab. Tetapi hasilnya dua-duanya positif. Maka kita tidak tahu, secara literatur belum dilaporkan ada infeksi vertikal. Sementara kita sudah menggunakan APD level 3, maka yang kita lakukan, seluruh petugas yang menangani neonatus ini, baik itu di ruang perawatan bayi, baik itu di VK persalinannya, semuanya menjalani swab langsung. Dan alhamdulillah hasil swab itu seluruh petugas negatif. Nah, itu tambah bingung kita. Belum baik, jelas dokter. Laporan. Ya. Dokter, selain pembatasan pemberian ASI, apakah ada penanganan atau strategi khusus yang diterapkan dari pihak rumah sakit?
strategi khusus kita menyiapkan beberapa ruangan ya. Neonatus sehat sendiri, neonatus status belum jelas tapi dari ibu rapid positif, swab ibu confirm terpisah. Kalau ibu dan bayinya terbukti sama-sama confirm baru gabung. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Mei sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.